Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kesempatan untuk belajar soal-soal yang tipenya hot dari barisan dan deret. Nah, soal yang pertama dari kompetisi matematika DKI tahun 2000. Besar suku ke P dari suatu deret geometri adalah 2P. Suku ke 2P adalah P. Jumlah P suku pertama deret itu adalah, nah, jangan bingung ini ada P, kalau biasanya kita pakai rumus N ya. Kita ambil ini ya, suku ke 2P adalah P, artinya U 2P itu sama dengan P. Nah, kemudian besar suku ke P adalah 2P, berarti ini suku ke P, UP nilainya adalah 2P. Nah, dari sini kita tahu bahwa rasionya berarti ini R selisih dari ini ya, selisih dari 2P dan P ya. Selisih dari 2P dan P itu adalah P ya. Rumusnya kan R pangkat M min N sama dengan UM dibagi UN. Nah, rumusnya ini ya. Nah, ini berarti P dibagi 2P ya. P dibagi 2P berarti R pangkat P itu nilainya setengah. Sama halnya dengan R sama dengan akar P ya. Akar P dari setengah. Nah, kita sudah ketemu R-nya. Sekarang jumlah jumlah P suku pertama, artinya yang ditanyakan adalah SN-nya. Berarti SP ya, dalam ini SP. SP itu kan rumusnya A dikalikan dengan R pangkat P min 1 dikurangi dengan karena ini P-nya A kurang dari 1, bisa kita balik aja ya, kita pakai rumusnya 1 min R pangkat P ya. Karena R pangkat P nya kan kurang dari 1, makanya kita taruh belakang 1 min R pangkat P. Nah, sekarang A nya berapa? Nah, kan A nya belum tahu nih, kita cari dulu di sini A. Kita ambil dari salah satu suku yang di sini. Kita misalkan kita ambil yang suku UP ya. Jadi UP ya, itu kan sama dengan 2P, sama dengan rumusnya ini adalah A dikalikan R pangkatnya 2P pangkatnya P ya, R pangkat P min 1 kan ya. Rumus dari aritmatika UN sama dengan A kalikan geometri maksud saya, rumus geometri adalah, nah, karena A nya belum tahu, kita cari tahu dulu. Kita ambil salah satu dari suku yang diketahui, misal kita ambil dari yang UP ya. Jadi rumusnya UN itu atau UP, berarti UP sama dengan A dikalikan R pangkat ini P ya, pangkat P min 1. Nah, nilai UP tadi adalah 2P. Nah, berarti ini sama halnya dengan A dikalikan R pangkat P dibagi R pangkat min 1 itu sama dengan R. Gini ya, sama dengan 2P. Nah, sekarang R pangkat P tadi sudah tahu bahwa nilainya setengah ya. Berarti ini A dikalikan setengah sama dengan 2P dikalikan R. Ini kan ke atas kalikan R. R-nya adalah ini. Ini berapa? Kalau kita bentuk 1 di akar P itu kan 1. 2 di akar P berarti sama dengan 1 per, nah ini kan akar 2 dari P. Berarti ini kita kalikan menjadi 1 per akar P dari 2 ya. X sana berarti A sama dengan
4 P dibagi akar P dari 2. Ya, A-nya sudah ketemu. Sekarang kita bawa ke sini. Nah, maka A tadi nilainya ini 4P dibagi dengan akar P dari 2. Kemudian kita kalikan ini 1 min P pangkat 1 min R pangkat P. R pangkat P itu nilainya setengah, berarti 1 min setengah dibagi 1 min R pangkat P. 1 min R pangkat P nya tadi berapa? Ini ya, 1 per akar P dari 2. Nah, bisa kita kalikan 1 dikurangi setengah itu setengah ya, setengah kalikan 4P yaitu 2P dibagi dengan yang ini kali masuk akar P kali 1 ya tetap akar P dari 2, kemudian akar P dari 2 dikalikan min ini itu hasilnya 1. Selesai, berarti SP nya ketemu nilainya 2P per akar P min 1. Oh, berarti jawabannya yang P. 3 bilangan merupakan barisan geometri dengan rasio lebih besar dari 1. Oke, artinya kalau rasio lebih dari 1 itu dia semakin membesar ya nilainya. Jika bilangan ketiga dikurangi 3 maka akan terbentuk aritmatika dengan jumlah 54. Nanti ada 2 yaitu geometri dan aritmatika. Nah, yang geometri kita misalkan aja dia sebagai X, Y, dan Z dengan syarat ini tadi R-nya itu lebih dari 1. Sementara aritmatika itu jika bilangan ketiga dikurangi 3. Nah, ini X, Y, berarti Z itu kan bilangan ketiga dikurangi 3. Sekarang di geometri ini berlaku bahwa rasionya itu sama dengan Y per X atau sama dengan Z per Y ya. Nah, sementara di aritmatika ini jumlahnya itu 54. Artinya X ditambah Y ditambah Z min 3 sama dengan 54. Nah, berarti X ditambah Y ditambah Z itu sama dengan 57. Nah, di aritmatika juga berlaku bahwa Sn itu sama dengan Sn itu sama dengan N per 2 dikalikan A plus N min 1 atau UN langsung ya, UN. Nah, ini hanya ada 3, berarti di sini nanti S3 jumlahnya itu 54 ya. 3 per 2 ditambah A-nya itu adalah X ditambah UN, suku terakhirnya adalah Z min 3. Z min 3. Nah, ini kita kembalikan, berarti 54 dikali 2 108, kemudian ini pindah ke kiri, bagi 3 36 ya. 36 sama dengan X ditambah Z min 3. Sehingga kita punya X ditambah Z min 3 X tambah Z itu sama dengan 39. Nah, kita punya dua persamaan ini, sehingga dari sini kita tahu Y-nya ya kan. Nah, berarti Y-nya berapa ini? 18 ya. Jadi dari sini Y itu sama dengan 57 dikurangi 39, 18 ya. Nah, kita sudah punya Y-nya 18. Oke, karena ini yang ditanyakan adalah selisih suku ketiga dengan suku pertama, artinya adalah Z dikurangi X ya. Z dikurangi X. Nah, di aritmatika ini ada suku ketiga ya, suku ketiga berarti U3 itu kan sama dengan nilainya sama dengan Z. Nah, Z itu sama dengan A suku pertama
suku pertamanya X ya. Suku pertama dikalikan R pangkat N-1. N-nya 3, berarti R kuadrat. Nah, R-nya tadi kita punya yaitu Y per X. Berarti sini Z itu sama dengan X dikalikan Y per X kita kuadratkan. Sehingga ini kita mendapatkan Z sama dengan Y kuadrat per X. Atau X sama dengan kok X ya, ini ZX sama dengan Y kuadrat. Nah, Y kuadrat tadi sudah ketemu 18 ya. Kita lanjutkan aja, 18 kuadrat itu 324. Nah, ini ZX. Kita punya celah lagi. Nah, dari sini kita mendapatkan bahwa X atau Z-nya bisa kita ganti. Oke, kita misalkan kita ganti itu, kita ganti X sama dengan Z dikurang X berarti 39 ya, 39 dikurangi Z. Nah, X nya kita ganti, maka kita punya dari sini kita mendapatkan Z dikalikan 39 min X sama dengan 324. Nah, sehingga kita mendapatkan 39Z, sorry ini Z ya, bukan X, karena kan ini yang kita ganti Z, ini Z. Kita mendapatkan 39Z dikurangi Z kuadrat sama dengan 324. Kita buat Z kuadratnya positif, sehingga mendapatkan Z kuadrat dikurangi 39Z ditambah 324 sama dengan 0. Nah, ini pasti bisa difaktorkan ya. Ini kok X, ini Z ya, ini Z, ini Z. 4, ini 9, jumlahnya yaitu 9, perkaliannya 4, ini 7 dan 2. 39 itu 27 ditambah 12. Kalau tandanya negatif, nanti negatif dan negatif. Berarti Z sama dengan 27 atau Z sama dengan 12. Yang mana yang kita pilih? Lihat, Y-nya 18, Z-nya pasti Z-nya lebih besar. Berarti yang karena kenapa lebih besar? Ingat, R-nya itu lebih besar dari 1. Berarti kalau Z-nya ketemu, X-nya ketemu, berarti kita mendapatkan X sama dengan 39 dikurangi 27, ya 12 kan? Nah, berarti yang akan kita pakai itu adalah nilai Y, nilai X, dan nilai Z. Nah, jadi ketemu aritmetika Z-3-nya, Z-3 yaitu 24. Sehingga selisih di aritmetika, selisih itu adalah 24 dikurangi 12 sama dengan 12. 3 buah bilangan membentuk barisan geometri dan jumlahnya negatif 48. Oke ya. Kita misalkan barisan geometri itu apa? Barisan geometri itu berarti A, kemudian AR, kemudian AR kuadrat. Ini geometri. Nah, di sini berlaku jumlahnya negatif 48, artinya A ditambah AR ditambah AR kuadrat itu negatif 48. Nah, jika bilangan kedua dan ketiga ditukar letaknya akan menghasilkan barisan aritmatika ya. Oke. Jadi kita tukar letaknya A, kemudian AR kuadrat, kemudian AR, ini menghasilkan aritmatika. Nah, di aritmatika itu berlaku bahwa 2 kali yang tengah, kalau dia ada 3 ya, 2 kali AR kuadrat itu sama dengan jumlah yang pinggir, A ditambah AR. Nah, persamaan yang ini bisa kita bawa ke atas ya. AR-nya kita ganti dengan 2AR, berarti kita menghasilkan 3 AR kuadrat, itu nilainya adalah negatif
48. Artinya kita punya AR kuadrat itu negatif 16. Atau A itu sama dengan negatif 16 dibagi R kuadrat. Nah, kita sudah mendapatkan nilai A-nya atau suku pertama. Sementara yang ditanyakan kan suku keduanya. Oke, kita lanjutkan. Oke, di sini kita coba substitusikan ya. Kita substitusikan nilai A-nya, kita ganti dengan negatif 16 per R kuadrat ditambah negatif 16 per R kuadrat dikalikan dengan R ditambah negatif 16 per R kuadrat kita kalikan dengan R kuadrat sama dengan negatif 48. Nah, di sini akan saling mencoret, yang ini hilang, kemudian yang ini dengan ini. Nah, sehingga kita mendapatkan negatif 16 per R kuadrat dikurangi 16 per R. Ini langsung ya, 16 ke sana berarti sama dengan negatif 32. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan negatif R kuadrat. Sehingga kita punya 16, ini dengan ini hilang ya, berarti 16 dikurangi, jadi ditambah 16R sama dengan 32 R kuadrat. Nah, kemudian kedua ruas ini kita sederhanakan dengan cara semua dibagi dengan 16. Nah, sehingga kita punya 2R kuadrat, ini dibagi 16 kan 2R kuadrat. Kita bagi dengan 16, sekalian pindah, min R min 1 sama dengan 0. Itu ya, bingung ya. Nah, setelah itu coba kita faktorkan. Nah, ini pasti 1 dan 1 ya. Oh, ini 2, ini harusnya 2R nih. Ini 2R ya. Nah, kan perkaliannya 2, berarti yang besar itu yang negatif, yang besar yang mana? Oh, yang ini plus. Artinya kita punya R sama dengan negatif setengah. Yang ini R sama dengan 1, ini kan nggak mungkin ya. Di geometri R-nya 1 nggak mungkin. Berarti yang kita pakai R sama dengan negatif setengah. Nah, kalau R-nya negatif setengah, berarti A-nya nanti ketemu. Nah, berarti A sama dengan negatif setengah dikuadratkan berapa? Per 4. Berarti negatif 16 dibagi dengan 1 per 4. Berarti nanti kita punya A sama dengan 16 kali 4. 64. Tandanya negatif. Nah, negatif 64. Ini adalah A-nya. Nah, sementara yang ditanyakan tadi adalah nilai bilangan kedua. Bilangan kedua yang tadi adalah AR. Ya, berarti AR-nya itu sama dengan negatif 64 dikalikan dengan negatif 1 per 2 sama dengan 32. Nah, berarti AR-nya itu adalah 32. Yang mana? Oh, yang